Selamat sore semuanya. Jadi sebenarnya ini tuh mau membahas apakah kerja di perkebunan, cleaning service, atau kerja yang di belakang atau back office atau yang nggak ketemu langsung dengan customer itu memerlukan bahasa Inggris di Australia. Sebenarnya pertanyaan ini tuh saya nggak pengen ngebahas ya. Saya nggak pengen menjawab pertanyaan ini gitu loh. Gimana ya? Kita ini orang Indonesia. Aduh. Ini kan negara memang bahasa utamanya Inggris. Kayak di Indonesia lah, bahasa utamanya Indonesia. Terus kalau misalkan orang nggak bisa bahasa Inggris ya, mau kerja di kebun, mau kerja di cleaning service, mau kerja di mana aja deh yang nggak ketemu langsung sama orang, sama customer direct. Tapi kan kita ada bos, ada atasan, ada teman kerja yang orang dari seluruh dunia, bukan hanya orang Indonesia aja. Dan semua orang dari berbagai belahan dunia di sini yang ngomongnya bahasa Inggris lah. Itu kan pertama memang bahasa internasional. Yang kedua itu memang bahasa utama di sini. Bahasa ibunya orang Aussie ya Inggris, nenek moyangnya orang Aussie ya Inggris. Gimana nggak mau ngomong bahasa Inggris? Jadi kalau ada pertanyaan kayak gitu tuh gimana ya, saya sebenarnya nggak mau ngebahas loh. Beneran deh. Jadi aduh, bangsa Indonesia. Jangankan pertanyaan netizen ya. Orang yang di sini udah citizen, yang udah jadi warga negara Australia, yang udah punya PR puluhan tahun di sini, masih ada juga yang punya pemikiran kayak gitu, bahwa bahasa Inggris itu nggak penting bagi orang yang kerjanya di kebun, cleaning service, atau apalah yang nggak di depan ya, yang bukan frontliner. Coba kalian berpikir secara logika, jangan ngikutin malesnya kalian. Kalau kalian hidup di Australia, let's say kerja di perkebunan, terus saat kamu mau isi bensin gimana? Kamu mau bayar bensinnya itu gimana? Di sini bensin tuh harus isi sendiri, bayarnya di dalam ya, di counter. Itu gimana kamu ngomongnya kalau kamu nggak bisa bahasa Inggris? Terus kalau kamu mau makan di warung, di restoran, mau bayar, mau pesen menu, mau pesen makan, itu ngomongnya gimana? Dan lain-lain lah. Itu hal yang umum, yang gampang. Terus sama bos, sama owner yang punya kebun, ngomongnya gimana? Bos, saya mau kerja setiap weekend aja biar gede gajinya, terus gimana? Aku mau kerja casual aja, terus gimana? Kan dia nggak bisa bahasa Indonesia. Terus kamu mau bawa HP terus gitu, kayak HP yang bisa translate. Kalau nggak ada sinyal gimana kerjanya di kebun? Terus kamu punya teman, punya saudara di sini, kan nggak sama kamu 24 jam. Mengharapkan orang translate tuh sampai kapan? Menerjemahkan bahasa kamu tuh sampai kapan? Jadi intinya tuh, kalau memang malas, ya jangankan di luar negeri ya, mau di dalam negeri pun hidupmu akan susah kalau kamu jadi orang yang malas. Jangankan jauh-jauh ke negara maju, ke negara kita yang santai aja, tersantai di dunia aja, yang gak akan jadi apa-apa. Karena sukses itu bukan milik orang kaya, bukan milik orang pintar, tapi milik orang yang emang mau bekerja keras ya. Terutama bahasa Inggris itu memang bukan bahasa kita lahir dengan bahasa Indonesia, bahasa daerah. Bahasa Inggris itu bahasa ketiga, yang kita ngomong bahasa Inggris ya di sekolah aja, seminggu sekali atau 2 kali. Jadi bahasa Inggris itu bahasa ketiga buat kita. Nggak ada orang lahir langsung bisa bahasa Inggris. Jadi kalau males, ya udah di rumah aja, di Indonesia aja deh. Agak susah ya, makanya untuk menjawab ini nih, aduh, untuk ngebahas ini tuh sebenarnya memang males menurut saya. Ya belajarlah kalau nggak bisa. Semua orang yang bisa bahasa Inggris itu semuanya belajar, nggak ada yang bisa langsung, memang bukan bahasa kita kali. Nggak, kamu di sekolah aja belajar kan, sampai SMA anggaplah, emang nggak belajar selama sekolah? Tahu biologi gitu, dari lahir udah tahu nih biologi itu kayak apa, matematika 1+1. Kalau nggak belajar siapa yang ngasih tahu? Kan nggak dari lahir langsung tahu. Semua orang itu berproses, yang kun fayakun tuh Tuhan.
Jadi kalau memang pada dasarnya memang males, cari alasan-alasan supaya nggak mau belajar, saking malesnya belajar, saking cari alasannya, maunya kerja di kebun aja deh, ya nggak mikir apa-apa, ya tetap aja. Pada dasarnya memang kamu punya bibit yang malas, jadi ya susah kalau mau maju gitu loh. Padahal kalau udah punya cita-cita pengen ke luar negeri, pengen kerja di luar negeri, di negara maju tuh ya orang yang sudah maju, orang yang pintar bagi saya. Tapi kalau males, susah ya. Itu motivasinya udah bagus loh, punya cita-cita di luar negeri kerja ya kan, itu sudah bagus banget menurut saya. Tapi kalau memang males, nggak tahu lah saya harus ngomong apa, gimana saya mau memotivasi, ya nggak ngerti lah, udah nggak bisa ngomong, saya speechless. Banyak banget yang nanya kerja di kebun butuh bahasa Inggris apa enggak, kerja di cleaning service yang bersih-bersih harus bisa bahasa Inggris ya kayak. Jadi aduh, dan yang mencengangkan saya itu tadi orang yang udah lama di sini, yang udah jadi warga sini, yang udah PR, yang udah citizen bilang nggak penting juga bahasa Inggris. Kok bisa ya mereka kayak gitu ya? Itu gimana tuh ceritanya? Menjerumuskan. Jadi jangan dicontoh yang kayak gitu, jangan dicontoh lah. Contoh tuh orang-orang yang semangat, yang motivasi, yang sukses, yang hebat, jangan orang malas ya. Jadi ya kayak gitu aja sih intinya yang ingin saya katakan. Dimanapun kamu berada, jangankan di luar negeri, di negara maju, di negeri sendiri aja, di Indonesia aja, kalau kamu mau sukses, kalau kamu mau hebat, ya kamu harus bekerja keras, kamu harus belajar, kamu harus lebih dari orang lain. Itu baru kamu akan sukses. Kalau kamu malas-malasan, cari alasan untuk nggak belajar, untuk nggak bisa, ya kamu nggak bisa terus. Kan masa kamu udah di Australia kamu nggak ngerti bahasa Inggris, ntar kamu gimana tuh? Sekian puluh tahun di Aussie gitu terus nggak bisa bahasa Inggris. Ya, yang pasti ya itu nggak mungkin ya, nggak bisa. Hidup kamu nggak akan berjalan di sini kalau kamu nggak ngerti bahasa Inggris. Belum lagi kalau yang formal ya. Kalau misalkan kamu mau kerja nih, yang pertama kamu harus punya rekening sini. Dan untuk mengajukan rekening itu kamu harus ke bank. Dan untuk ke bank itu tentu saja kamu harus bisa ngomong bahasa Inggris, harus ngisi form-formnya, semuanya formal. Yang kedua, kamu harus punya wajib pajak ya, SPT, pajak SPT itu harus punya yang sini. Terus gimana mau ngisinya, itu daftarnya online. Semuanya bahasa Inggris yang formal, itu ya nggak gampang. Gimana kalau kamu nggak ngerti bahasa Inggris, kamu mau bikin kayak gitu? Yang berikutnya kamu harus punya superannuation, itu gimana kamu mau punya akun yang seperti itu semua. Dan yang paling penting juga di sini tuh harus punya driver license, karena orang Aus itu nggak punya KTP-nya itu ya SIM itu. Gimana kamu mau daftar SIM kalau kamu nggak tahu bahasa Inggris? SIM itu ada ujian tertulisnya, yaitu di komputer harus ngisi, ada 30 pertanyaan, harus benar 26 atau 24 ya, kayaknya 24. Itu harus benar semua, dan pertanyaannya tentu saja formal, semuanya bahasa Inggris dong. Terus nanti ada lagi saat uji drivingnya ya, itu juga yang uji orang bule, walaupun bukan orang bule, orang yang ngomongnya bahasa Inggris. Dan itu ya sedikit formal karena itu pemerintahan. Jadi gimana tuh kalau nggak bisa bahasa Inggris? Ya pokoknya jangan cari alasan, jangan cari excuse untuk nggak bisa hanya karena malas aja ya. Karena intinya orang sukses itu adalah orang yang bekerja keras tanpa henti-henti. Nggak ada orang sukses itu yang berasal dari orang malas. Gitu aja sih intinya. Semoga bisa menjawab ya. Dimanapun kamu berada, kamu harus bisa ngomong di situ, jika itu bahasa utamanya. Contoh, kamu mau ke Jepang, ke Cina, mereka nggak ngomong bahasa Inggris. Masih mending bahasa Inggris itu bahasa internasional paling populer ya, paling utama, paling gampang istilahnya. Gimana kalau kamu ke Jepang, ke Cina, harus ngomong bahasa mereka, ada kanjinya lagi. Gimana tuh? Jadi kalau emang pada dasarnya malas ya nggak usah keluar negeri lah, bahasa Indonesia aja udah. Gitu aja sih. Kalau ada orang sini yang udah lama di sini yang bilang kayak gitu, jangan diikutin, itu menjerumuskan ya. Kamu nggak enak sendiri, kamu yang kasihan sendiri. Kalau kamu udah di sini, kamu nggak tahu bahasa Inggris, kamu ngisi bensin gimana? Karena di sini tuh tanahnya gede banget, negaranya besar, apa-apa jauh, apa-apa harus mandiri. Intinya gak ada orang yang terus sama kita, ngisi bensin sendiri, bahkan gak ada karyawannya yang ngisiin bensin kayak di Indo, ngisi sendiri, apa-apa harus sendiri.
tempat makan juga kayak gitu, ke shopping center juga gitu, ke grocery gitu, ke supermarket kamu belanja, kamu kalau memang kasirnya close, kamu harus scan sendiri, bayar sendiri di counter. Gimana kalau nggak bisa bahasa Inggris semua itu? Ya pokoknya menyusahkan diri sendirilah, menyesatkan. Jadi intinya, apakah bahasa Inggris itu penting bagi orang kerja di perkebunan, di cleaning service, dimanapun? Iyalah, dimanapun kamu berada, di negara apapun itu, ya kamu harus bisa ngomong bahasa di situ. Kalau saya prinsipnya dimanapun saya berada, saya harus bisa ngomong bahasa di situ. Saya lahir di Sumatera, aku bisa ngomong daerah di Sumatera. Saya pergi ke Bali, saya bisa ngomong Bali. Karena orang tua saya Jawa, saya bisa ngomong Jawa. 3 bahasa daerah aku bisa. Dimanapun saya berada, saya harus bisa ngomong di situ. Karena kalau enggak, gimana saya mau berkomunikasi sama orang lokal, ya enggak? Menyusahkan diri lah. Oke. Jadi itu aja intinya, teman-teman. Jangan ikutin orang yang malas, jangan ikutin orang yang menjerumuskan kamu. Ntar kamu sampai di sini malah gak tahu apa-apa. Kasiannya kamu sendiri. Saat kamu sendiri, nggak ada orang lain, kan nggak mungkin kamu ditanya nggak ngerti, tengok ya kan. Kasihan kamu sendiri. Belajar itu nggak harus di sekolah kali. Sekarang itu guru terbaik tuh YouTube, Google, gila-gila itu. Ya belajar aja dulu yang gratis kalau memang nggak ada uangnya. Pokoknya jangan males aja. Oke. Demikian ya, semoga semuanya nggak nanya-nanya lagi pertanyaan yang sama. Assalamualaikum.